laptop bukan apapun. Datang lagi Bu ya, datang lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Baik di ketika pelatihan atau ketika ada orang bertamu ke sini, yang sering saya sampaikan adalah pertama, swab gangguan gaib itu lebih baik dari meraga sukma atau astral projection, lebih baik dari mediumisasi, lebih baik dari istighdam, lebih baik dari buka mata batin, lebih baik dari ketika orang deteksi di area kritikal. Maksudnya kalau orang hipnoterapi dia dimasukkan dulu ke area kritikal, ke gelombang theta, kemudian diberi sugesti-sugesti, itu lebih baik dari itu. Dan insya Allah lebih dari lebih baik dari segi jangka waktu atau durasi waktunya, juga lebih baik dari efisiensi waktu, maksudnya juga tidak membuka portal. Nah, sebelumnya bagi rekan-rekan yang sahabat-sahabat semua yang lupa maknanya swab gangguan gaib, swab gangguan gaib itu bukan mendeteksi buhul, bukan, tapi mendeteksi, mendiagnosa pada pusat gangguan pada diri seseorang. Nah, nanti akan saya sudah tajrib selama 5 tahun dan alhamdulillah faedahnya sangat ratusan ribu, puluhan ribuan bahkan manfaatnya swab gangguan gaib jika paham dan pakar. Nah, sebelum saya kasih tahu atau saya menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan swab gangguan gaib, alhamdulillah saya kedatangan Profesor Dr. KW, maksudnya dari Buya Asari, termasuk sesepuh dari Cera Sidoarjo. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang kelemahan dari swab gangguan gaib, tapi walaupun banyak kelebihannya, ada pula kelemahannya. Maka sebagai praktisi yang baik, selebihnya kita harus tahu metode itu ada kelemahannya, ada kelebihannya. Kalau dalam istilah ilmiah disebut analisis SWOT, harus paham itu, tidak mengunggulkan metode-metodenya lantas lupa akan kelemahannya. Padahal setiap buatan manusia pasti punya kelemahan. Ya, Cera punya kelemahan, juga banyak kelebihan. Dari analisis SWOT harus matang. Nah, para sahabat, kedatangan tamu ini luar biasa semangatnya walaupun usia masih muda. 17 tahun lebih sedikit. Ini termasuk praktis yang militan. Di Cera ada praktis dari Jember, Haji Ahmadi, itu usianya 83. Itu tersepuh itu. Sampai baca WA saya nggak jelas. Nah, beliau ini termasuk juga walaupun sudah usia rambut sudah menunjukkan umur, maka beliau itu masih semangat. Nah, siapakah beliau, dari mana? Saya akan bertanya kepada beliau dan sudah saya tulis, tinggal beliau nanti jawab. Kita simak dulu dan kita dengarkan motivasi-motivasi. Oke, gitu. Kepada beliau fa'alaihi falyatafadhal mashkuran. Monggo Buya. Agak geser ke sini. Saya tinggal dulu. Terima kasih matur suwun Yai, matur suwun Mujiz, matur suwun Guru. Alhamdulillah. Luar biasa kami bisa hadir yang kesekian kalinya di dalam Mujiz, di dalam Guru, tidak lain dan tidak pula hanyalah tabarukan, sawan, ta'ziman wa ikraman li talabil ilmi. Berbicara mengenai talabil ilmi tidak ada habisnya dan tidak ada putusnya. Ranah di dalam Jam'iyah Ru'yah Aswaja inilah momen yang sangat ada banyak kesempatan yang harus kita selami, yang harus kita hayati dan yang harus kita lakukan dan kita amalkan.
berkaitan dengan Jam'iyah Ru'ya Aswaja, kami Buya, banyak yang memanggil Buya karena berawal dari anak-anak kami memanggil Buya, sehingga rekan-rekan kami memanggil Buya, dan ketika gabung di JRA pun teman-teman kami praktisi-praktisi di daerah Sidoarjo banyak yang memanggil Buya. Maka seluruh rekanan JRA tercinta, I love you, memanggil Buya semuanya. Buya asluhu Abuya, walakop di daerah kalangan tertentu alias Poromas. Itu tidak perlu amat, yang perlu kami sampaikan yang pasti saya bergabung di Jam'iyah Ru'ya Aswaja sekitar tahun 2018 awal. Bermula ketika ada pamflet yang menginformasikan pelatihan JRA, kami sedikit pun tidak tertarik di saat itu. Pertama kali JRA mengadakan pelatihan di Sidoarjo. Ajakan teman-teman semakin bertubi-tubi dan dorongan dari rekan-rekan yang peduli akan kami. Maka untuk pelatihan yang kedua kami gabung di awal tahun 2018. Tentu ketika kami masuk dalam dunia JRA, tidak lain adalah dengan niatan memberikan kontribusi dakwah kepada halayak umat. Kalau yang selama ini mereka berdakwah berapi-api melalui khotib mimbar, melalui pengajian-pengajian, melalui media-media perkumpulan para ibu-ibu dan para bapak-bapak yang di musola-musola. Dan di JRA inilah ada celah-celah kita bisa berdakwah dengan memberikan kontribusi kenyamanan, kesehatan kepada umat di bidang kesembuhan. Kita bicaranya kesembuhan, bukan pengobatan. Kalau pengobatan ranahnya nanti dokter. Kalau dokter memberikan racikan resep, dua kemungkinan, bisa jadi salah racik fatal mati, atau salah tepat diagnosanya tidak selaras dengan pengakuannya. Kalau syifa pasti ada kesembuhan dan pasti sembuh, karena yang menyembuhkan adalah Allah. Dari sinilah dakwah kita itu bisa kita sampaikan kepada masyarakat secara luas melalui penanganan, melalui memberikan kesembuhan, tentu dengan media Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, Allahu syafi ana raqi. Kami seorang peruqyah, Allahu syafi, tapi Allah yang memberikan kesembuhan. Inilah dasar ketika kita niat bergabung di dalam dunia JRA, dalam rangka tidak lain tidak bukan adalah berdakwah. Sebagaimana yang disampaikan guru tadi di awal saat kami streaming, apalah JRA, apalah ru'ya, yang penting adalah memberikan dakwah. JRA, ru'ya adalah media. Disitulah letak yang paling mulia adalah kita memberikan dakwah, memberikan semangat untuk beribadah kepada umat ketika kita memberikan penanganan. Kemudian likah-liku ketika berdakwah di dalam penyembuhan kepada umat ini, banyak hal. Pengalaman yang sangat menarik ketika, maaf, ini sebuah cerita yang tahadduts bin nikmah. Tahadduts bin nikmah memberikan cerita yang tidak ada tendensi riya, tapi memberikan rasa semangat kepada rekan-rekan yang lain. Suatu ketika kami dimintai penanganan di daerah, maaf, Mojokerto. Hitung-hitung kami dikasih alamat dengan kode alamat lurus nganan nanti ketemu ini. Singkat cerita,
ketika kami lihat, ketika kami pantau, rute yang kami tempuh adalah sekitar 2 jam. Kami berangkat jam 2 siang dengan pertimbangan nanti habis maghrib kita pulang. 2 jam perjalanan, 2 jam balik pulang. 4 jam dalam perjalanan, 1 jam dalam penanganan. Itu hitung-hitungan kami. Maka ketika itu kami berangkat sekitar jam 2, apa yang terjadi di sana menjelang maghrib? Menjelang maghrib, menjelang isya kami penanganan. La ilaha illallah. Apa yang terjadi kawan? Ketika kami bertemu dengan Marki, beliau minta ru'yah. Setelah ru'yah minta bekam. Ketika dalam pertengahan bekam itulah Marki tersebut telepon pamannya. Telepon pamannya, "Sinio, enak ono bekam." Apa yang terjadi saudara? Pamannya ke situ membawa ponakannya. 3 orang penanganan di malam itu. Singkat cerita yang bisa kami ceritakan di sini, kami pulang sekitar jam 10 malam karena target kami harus pulang sebelum jam 1 malam karena maaf kami juga punya tanggungan kegiatan ekonomi, yakni jualan nasi di pasar. Begitu dalam perjalanan kami pulang dan alhamdulillah bensin habis, rokok habis, belilah itu bisyaro. Apa yang terjadi bisyaronya? La ilaha illallah. Hanya cukup untuk beli bensin dan rokok, kurang, sangat kurang, bensin dan rokok kurang. Bukan rasa ngersuloh yang kami dapat, tapi rasa bangga sampun bisa memberikan kenyamanan kepada Marki di saat itu. Lillahi ta'ala, Allah yang menyembuhkan. Pendek kata, bisyarah yang kami dapat tidak sebanding apa yang kami kerjakan. Bukan ukuran itu, karena kami sampun berkomitmen bahwa dakwah tidak memandang bulu. Allahu Akbar. Ketika kami melakukan aktivitas pasar sekitar jam 10, tiba-tiba ada SMS masuk, ada WA masuk yang meminta fotokopi KTP. Kami berpikir tidak punya kepentingan, tidak punya urusan dalam hal administrasi. Kenapa beliau minta fotokopi KTP? Kami tidak berpikir panjang, dengan sangat murah hati kami kirim fotokopi KTP. Apa yang terjadi saudara? Sekitar setengah jam kemudian dibalas, "Buya, ambil sesuatu di alamat ini." Kami samperi itu alamat. La ilaha illallah. Sebuah biro perjalanan haji dan umroh. Dan ternyata di situ sampun disiapkan sebuah koper yang diperuntukkan untuk Asy'ari. Subhanallah, hati gak merasa mendaftar, hati gak merasa inden. Ada seseorang yang minta fotokopi KTP dengan dibalas sebuah alamat, dan ternyata alamat tersebut adalah biro perjalanan umroh. Dan disitulah hadiah umroh buat Buya. Ujung-ujungnya yang memberikan hadiah umroh tersebut adalah keluarga yang pernah Buya tangani dari keluhan stroke sampai sembuh. Hadza min fadli Rabbi. Inilah sebagian kecil ketika Allah memberikan yang luar biasa yang kita tidak disangka-sangka. Wa hadza min haitsu la yahtasib. Sujud syukur di depan kantor KBI ya. Tidak ada kata lain, matur suwun ya Allah, muji syukur ya Allah. Banyak pengalaman-pengalaman, di balik pengalaman-pengalaman itu Allah yang mengcover kita, Allah yang mencukupi kita dengan satu niatan, niat lillahi ta'ala, dakwah. Jangan ada kepentingan, jangan ada tendensi. Maka tidak heran
sebuah slogan, JRA bukan tempat cari maisha. Itu benar. JRA adalah ladang dakwah kita. Urusan maisha kita ya dicukupi Allah. Allah yarhamuhu. Subhanallah. Saudara-saudara se-Nusantara yang sangat kami banggakan, perihal kami rawuh sowan ke Gus Ama Mujiz kita, guru kita, tidak ada lain rasa kerinduan yang mendalam, rasa ingin bertemu tiap hari, rasa ingin bertemu tiap saat. Tapi apalah, kami jauh sesempat mungkin dan selonggar mungkin kami berusaha untuk istiqomah, walau sehari dalam 1 minggu, walau sehari dalam 2 minggu, walau sebulan ketika dalam bulan berpuasa. Karena di dalam bulan puasa kita free dengan kegiatan. Inilah sebuah bukti ketika kita mencintai seorang guru, kita menjunjung tinggi akan kemuliaan guru. Guru adalah sang sauri tauladan. Innal muallima wat tabiba kilahuma. Antara perintah guru dan perintah tabib, perintah dokter dan perintah guru, sama-sama harus kita indahkan. Akan tetapi jika kita tidak mengindahkan perintah guru, jika kita tidak mengindahkan perintah dokter, tentu fatal buat kita. Maka dari itu kita masih ada kesempatan. Selama ada banyak kesempatan, disitulah kesempatan kita untuk melakukan kontribusi khidmah kepada guru, memuliakan kepada guru, hormat kepada guru. Hormat, maaf, tidak harus hadir. Guru maklum, hormat dalam kapasitas cukup kita action, cukup kita lakukan amalia-amalia yang sudah kita dapat dari keilmuan-keilmuan yang ada, yakni dakwah dengan kesembuhan. Itulah yang diajarkan guru kepada kita semuanya. Maka selayaknya kita sebagai seorang santri, sebagai seorang murid, sam'an wa ta'atan, sampai kapan kita junjung tinggi, sampai seberapa kita harus memikulnya. Kemuliaan seorang guru adalah ending kemuliaan kulo panjenengan sedoyo jika kita bisa menjaga diri. Berkaitan dengan Pondok Pesantren Uwais Al-Qarnain, jujur kami di sini mempunyai rasa yang sangat terkesan, seolah-olah pondok ini juga bagian dari pondok kami, cikal bakal dzurriyyah kita. Beliau mendirikan pondok ini tidak tanggung-tanggung. Seluruh kebutuhan di cover beliau, seluruh biaya hidupnya di cover oleh beliau. Tujuan beliau tidak ada tendensi yang lain, hanya untuk pemerataan dakwah. Di belakang sana beliau sudah mulai mengembang biak seekor hewan kembang biak. Itu target beliau ketika masyarakat sini minimal satu rumah ada kandang sapi, dan di situ minimal ada seorang tahfidz dari keluarganya. Sebegitu mulia perjuangan beliau ketika mengorbitkan, mendakwakan kesembuhan, kenyamanan kepada khalayak umum, umat Nahdliyin pada khususnya, muslimin pada umumnya. Pesan-pesan yang sangat mendalam
yang bisa kami haturkan dalam kesempatan ini ketika kami hadir di tengah malam. Kami hadir di tengah malam, di mana tengah malam tidak ada angkutan yang melewati dalam beliau. Tapi apa? Beliau tidak mempedulikan kerauan kami, justru beliau mengawal, menunggu kehadiran kami. Bukan kapasitas saya sebagai wakil dari Delta, bukan. Kapasitas beliau mengumumkan pun mereka yang datang ke rumahku, saya hargai, saya muliakan fasilitas buat kulo panjenengan sedoyo. Kembali kepada diri kita semuanya. Kalau kita mengaku sebagai seorang santri, lampai dengan kode etik SOP yang ada. Kita tidak usah memberikan contoh yang berlebihan. Banyak kasus SOP yang ada. Orang yang taat akan aturan pasti selamat, titik. Begitu juga ketika kita taat dan patuh akan SOP, tidak ada kata lain, kenyamanan buat kita. Satu hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini datang panjenengan sedoyo, bahwa jangan mencari ma'isyah di dalam lingkaran JR. Yang ada adalah kita berdakwah kesembuhan kepada umat lewat JRA. JRA bukan pengobatan. JRA adalah badan dakwah, jam'iyah, dakwah melalui kesembuhan kepada umat secara meluas. Berkaitan dengan itu semuanya, di sini kami selaku Divisi Ru'ya Cabang Sidoarjo berharap dan berpesan kepada rekan-rekan praktisi senusantara. Monggo kita bersama-sama menjunjung tinggi akan bendera kita, Jam'iyah Ru'ya Aswaja. Ketika penanganan sesuai SOP yang ada, apapun itu penanganannya, tetap kita sinergikan, tetap diawali dengan bahasa ruqyah. Ruqyah ketika kita menangani bekam, tidak harus membacakan ruqyah dari urutan satu pertama dan seterusnya. Ada bahasa doa, ada bahasa doa. Itulah sampun mengandung bahasa ruqyah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ruqyah, kesembuhan, titik. Ranah kesembuhan adalah milik Allah. Kita merupakan wasilah, perantara, lantaran kesembuhan tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kami nukil, bahwa innal muallima wat tabiba kilahuma. Ketika kita patuh akan guru, ketika kita patuh akan dokter, maka kita selamat. Sama halnya ketika kita patuh dengan aturan-aturan main yang ada. Tidak ada kata lain, kenyamanan, keselamatan buat kita semuanya. Sekali lagi saya berhimbau, saya mengharap kita tegakkan, kita junjung tinggi nilai-nilai SOP yang ada. Satu, seluruh rekanan-rekanan praktisi se-Nusantara, kita tidak mungkin datang dari satu tempat ke tempat yang lain.
kita merasa mereka semuanya bagian dari keluarga kita. Inilah hebatnya kita. Inilah kemuliaan kita di dalam lingkaran Jam'iyah Ruqyah Aswaja, sehingga keluarga kita semakin banyak, keluarga kita semakin bertambah, keluarga kita semakin merata. Merata dalam arti ketika ada rekanan famili zuriat kita di non jauh sana membutuhkan tindakan, maka kita tinggal mengontak rekanan praktisi yang ada di wilayah tersebut. Demikian juga ketika mereka di sana punya famili rekanan di sekitaran kita, mereka butuh tindakan, tentu mereka akan mengontak kita di sekitaran tersebut. Rekan-rekan Swooker se-Nusantara yang sangat kami hormati dan yang sangat kami muliakan, dan tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa hormat, kami hadir di sini sekali lagi bukan pencitraan. Kami rawuh di sini murni guru. Selama kita longgar, selama beliau longgar, waktu kita atur. Jangan diatur waktu. Jam sekian aku harus di rumah, jam sekian aku harus beraktivitas. Itu namanya diatur waktu. Sebisa mungkin kita mengatur waktu. Jam sekian aku ada janji, harus saya kondisikan, aku mengutamakan ini. Itulah kita yang mengatur waktu. Kalau kita yang diatur waktu, sampai kapanpun kita tidak ada kesempatan. Oleh karenanya, inilah sebuah filosofi yang memberikan semangat kepada kita semuanya, bahwa kesempatan tidak akan terulang. Kesempatan 1 jam yang lalu, kesempatan 1 hari yang lalu tidak akan terulang di hari ini. Andai kesempatan 1 jam yang lalu, kesempatan 1 hari yang lalu, amaliyah kita maksimalkah? Maka kedepannya kita bangun yang terbaik, kita bangun yang lebih baik, kita bangun yang lebih dan lebih terus. Idza kana yaumul akhir man kana yaumu khairan min amsihi. Ketika kita di hari ini merasa lebih baik, harus lebih baik dari hari yang kemarinnya. Man kana yaumu khairan min amsihi, itulah moto keseharian kita. Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Pun demikian, jangan sampai hari ini ternyata kok sama dengan hari yang kemarin. Sama dalam arti amalia ibadah kita. Kalau kategori kita dikategorikan sama dengan hari yang kemarinnya, orang-orang yang seperti ini dikatakan terus Nabi termasuk orang-orang yang sangat merugi. Akan lebih konyol lagi, man kana syarrun yaumuhu, ketika di hari ini ternyata lebih parah, lebih buruk dari hari-hari kemarinnya, dalam arti amalia ibadah kita, amalia sedekah kita, amalia silaturahmi kita lebih buruk dari hari yang kemarinnya. Orang-orang seperti ini, kata Nabi, fahuwa mal'una, akan dilaknat oleh Allah, karena tidak ada perubahan yang lebih baik, karena tidak mau merubah untuk yang lebih baik. Stagnan masih mending. Kalau lebih jelek, orang-orang seperti inilah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir,
Sekali lagi, mari kita kuatkan solidaritas kita di dalam bendera Jam'iyah Ru'yah Aswaja. Pesan guru, pesan mujiz kita bahwa Jam'iyah Ru'yah Aswaja bukan ladang cari maisha. JRA adalah ladang kita berdakwah melalui kesembuhan. Yang paling terakhir, kita doakan guru kita, mujiz kita, yang tiap saat mendoakan umat ini, yang tiap waktu mendoakan seluruh santrinya agar diberikan keselamatan, agar diberikan pertolongan oleh Allah di dalam melaksanakan tugasnya. Tiap hari guru itu mendoakan kulo sampean sedoyo. Maka sebagai konsekuensi kita sebagai muridnya, mari kita doakan, kita hadiahkan Fatihah. Alaman ajazani Allama Alauddin Siddiqi, Allah yarhamuhu, syai'un lillah. Al-Fatihah. Yang paling terakhir, mudah-mudahan kita diberi kesempatan, diberi kejembaran untuk bisa mensukseskan Silatnas yang kelima Lampung. Tidak ada alasan, gak ada biaya, kata guru. Tidak ada alasan, gak ada sangu. Monggo nabung sedini mungkin. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana qasim lana min khasiyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asiyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Wa matti'na bi absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Waj'al sa'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana. Wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafu wa la yarhamuna. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khadim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jenengan boten mriki-mriki sampai kentekan bahan, sampai kula enggokno nang ngene innal muallima wat tabiba kilahuma adu-adu. Allahu akbar. Masih. Ya masih. Alhamdulillah, demikian sahabat, kita terima kasih waktunya Buya. Tadi saya tinggal, mohon maaf karena ada kepentingan. Jadi para sahabat, singkat cerita banyak sekali kelemahan dari metode swab gangguan gaib. Tapi walaupun ada kelemahannya, cuman kelebihannya juga banyak. Efisiensi waktu, ketepatan diagnosa itu banyaklah manfaatnya. Insya Allah postingan berikutnya kita akan sampaikan kelebihan-kelebihannya. Kelemahan yang pertama yaitu
Metode swab gangguan gaib tidak bisa diterapkan di anak yang belum balik. Tetapi anak usia 12 tahun, 10 tahun laki-laki bisa. Yang belum balik maksudnya balita lah. Balita tidak bisa. Jadi kalau balita tidak bisa di swab, biasanya saya solusinya dicari orang tuanya yang terutama yang suka pusing. Sentuh tempat yang sakit, terus doa, alhamdulillah, sholawat, terus niat narik penyakitnya. Mudah sekali. Seperti hernia, hidrosipalus, kejang-kejang, semua penyakit kecuali flu. Terus yang kedua adalah kalau diterapkan kepada orang yang portal gaibnya terbuka atau orang hipnosis sering menyebut orangnya sugestible. Jadi cara tes sugestinya ya macam-macam, tangannya begini atau begini sebagainya. Kalau dia betulan tidak bisa, berarti gampang tersugesti. Itu orang nanti kalau di swab dia ketarik ke tempat semua yang berpotensi negatif akan ketarik. Contoh misalkan di depan di samping rumahnya ada pohon tuh, pohon mangga, pohon apa kan, maka dia juga akan ketarik ke sana. Di depan juga ketarik, ke mangga juga ketarik. Atau yang pernah kesurupan itu juga seperti itu. Maka kita harus jeli. Untuk swab itu tidak perlu panjang-panjang, cukup depan rumah, kiri kanan, belakang, masuk rumah, kemudian di tubuhnya sendiri. Itu aja, tidak perlu ke pantai selatan atau ke toko bangunan dan lain sebagainya, tidak usah. Pulau Merah. Nah, Pulau Merah ke tetangga sebelah itu Mbak Sri yang punya warung itu dideteksi lacinya, tidak perlu panjang, nggak perlu jauh-jauh. Terus selanjutnya yaitu yang ketiga, kalau keseringan orang yang sugestible, laki-laki orang sugestible, kalau sering swab nanti tangannya akan kram, kan begitu. Nah solusinya apa? Solusinya kalau tangan kram cukup dipegang, ditarik, inna waliyallah la dinazal ilahi, buang. Sering mungkin kalau tetap dia masih gemetar begini, maka cukup di-grounding di atas tanah. Itu aja sih kelemahannya. Nanti insya Allah ke depan kita akan bahas kelebihan-kelebihan swab gangguan gaib. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa insya Allah ikuti Silatnas di Lampung, semoga sukses. Nggak ada alasan nggak punya sangu, Gus. Iya, nggak punya. Nggak ada alasan nggak punya sangu. Oh gitu ya. Nggak ada alasan. Nabung dari penanganan. Ya wis begitu sahabat, mudah-mudahan semuanya sehat. Anallah yarzuqna wa iyyakum si'al afiyah wa taqwa wa istiqamah wa manfa'a wal barakah wal wusul ila Allah wa mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'an li sunnatih wa anallaha yahfadzuna wa iyyakum minal ansqam wa minal amrad wa minal quruna wa min makayidil khalqi ajma'in wa min ghalabid din. Amin bi jahi khairil bari. Al-Fatihah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin bin